Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini memang cukup panas. Panas mengapa? Para pemimpin Yahudi ini sudah gerah menghadapi Yesus. Yesus yang adalah putra Bapa, putra Allah. Nah, inilah iman kita, iman Kristiani kita yang benar. Yesus bukan setengah Allah, setengah manusia. Jelas sekali, sahabat yang terkasih. Sabda Yesus hari ini menunjukkan identitasnya, siapa jati diri sesungguhnya. Yesus bukan hanya manusia, tetapi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR. Renungan harian kali ini barangkali agak berat ya. Ya, sesuai dengan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini memang cukup berat untuk direnungkan. Tetapi mari kita setia untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, terutama merenungkannya ya. Membacanya silahkan dibaca sendiri. Moga-moga keterangan-keterangan yang saya sampaikan melalui audiovisual renungan harian ini membantu para sahabat dimanapun berada. Begini, jadi Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42 ini memang panas. Panas mengapa? Dikatakan orang-orang Yahudi mencoba menangkap Yesus. Tetapi Yesus luput dari tangan mereka. Jadi memang tampaknya terutama para pemimpin Yahudi ini sudah gerah ya. Gerah menghadapi Yesus. Yesus yang selama ini memang tampil beda. Yesus hadir dengan wibawa sebagai putra Allah yang maha tinggi. Masih ingat kemarin dalam hari raya kabar sukacita, bahkan sejak awal malaikat Gabriel sudah mengatakan kepada Ibu Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus yang disebut anak Allah. Jadi memang sejak awal kalau menggunakan versi Injil sinoptik ya, terutama dari Injil Lukas yang kemarin kita baca, sejak awal ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria pun sudah ditunjukkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Nah, kali ini dalam Injil Yohanes memang Yesus sendiri yang kemudian mengatakannya kepada orang-orang Yahudi, dan sabda Yesus ini membuat mereka semakin gerah, semakin panas. Mengapa? Karena bagi mereka Yesus dianggap sudah menghujat Allah. Dan itu yang membuat kemudian orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin, itu bermata gelap. Ya, tampaknya para pendengar Yesus ini mulai terbelah. Ya, para pemimpin yang mencoba untuk menangkap, bahkan dikatakan dalam Injil, mereka mau melempari Yesus dengan batu. Melempari Yesus dengan batu artinya apa? Yaitu menurut hukum Yahudi, kalau seseorang dianggap melanggar hukum Yahudi, apalagi sampai
menghujat, ya, menyamakan dirinya dengan Allah itu dianggap menghujat Allah. Lalu hukumnya adalah dirajam batu sampai mati, dilempari batu sampai mati. Itu yang mau diterapkan oleh para pemimpin Yahudi bersama para sekongkolannya itu terhadap Yesus. Tetapi juga kita membaca dalam Injil yang sama hari ini, pada bagian terakhir dikatakan orang banyak itu percaya kepada Yesus. Jadi memang sejak awal Yesus sudah menjadi pro kontra. Apakah Yesus itu anak Allah? Apakah Yesus Tuhan? Ini bukan soal debat ya yang terjadi sekarang ini, tetapi sejak Yesus masih hidup pun itu sudah menjadi perdebatan, terutama di antara orang-orang Yahudi. Dan Yesus meyakinkan mereka bahwa identitasnya sebagai putra Allah itu jelas. Ya, paling tidak ya, Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang menolak untuk percaya, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa-Ku melalui aku. Jadi kurang apa lagi Yesus meyakinkan mereka itu bukan hanya dengan sabda, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan karya, dengan begitu banyak mujizat yang dikerjakannya. Dan mujizat yang dikerjakan Yesus itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan itulah yang dikerjakan Bapa melalui Yesus. Itu yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah siap melempari Yesus dengan batu, Yesus bersabda, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Nah, itu pertanyaan Yesus. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini ngeles. Ya, ngelesnya mengambil sesuatu yang lebih berat lagi. Tuduhan tadi, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Nah itu alasan mereka, mengapa mereka mau melempari Yesus dengan batu. Lalu apa kata Yesus? Yesus berkata pada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Wah, itu wibawa Yesus mengatakan seperti itu, ya, tegas jati dirinya. Jadi bukan karena kita yang menganggap begitu saja bahwa Yesus ini putra Allah, tetapi Yesus sendiri menyatakannya. Injil hari ini bukti yang jelas. Ya. Lalu Yesus masih bersabda kepada orang-orang Yahudi, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku
di dalam Bapa. Jadi jelas sekali sahabat yang terkasih, sabda Yesus hari ini menunjukkan identitasnya, siapa jati diri sesungguhnya. Yesus bukan hanya manusia, tetapi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Nah, inilah iman kita, iman Kristiani kita yang benar. Yesus bukan setengah Allah, setengah manusia. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan yang dimaksud dengan kealahan di sini adalah Yesus sebagai putra Allah yang bersatu dengan Allah Bapa. Nah, sahabat yang terkasih, ternyata sudah dijelaskan begitu orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin yang tidak mau percaya kepadanya, ya tetap saja namanya sudah tidak mau apa lagi? Mereka sekali lagi mencoba menangkap Yesus, dikatakan begitu dalam Injil. Tetapi apa yang terjadi? Yesus luput dari tangan mereka. Yesus memang pada saatnya akan wafat sebagai manusia untuk menyatakan bela rasa dan solidaritasnya kepada kita agar kita ditebus, diselamatkan oleh Yesus yang adalah putra Bapa, putra Allah sendiri. Dan ini yang membuat kemudian banyak orang percaya kepadanya sampai hari ini, termasuk Anda dan saya. Mari kita jaga iman kita. Kita bersyukur mempunyai Yesus, putra Allah yang maha tinggi, yang berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk merasakan semua suka duka, bahkan kematian kita. Namun Yesus bangkit karena sebagai putra Allah yang maha tinggi, tidak mungkin Yesus dikuasai oleh maut. Yesus menjadi tanda dan wajah kerahiman Allah bagi kita. Selamat menikmati hidup yang bahagia bersama Yesus, putra Allah yang maha tinggi. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Dia sebagai juru selamat kita. Semoga tetap bahagia, tetap semangat dalam karya pelayanan. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita. Bapak Yosef merestui kita. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam